Selamat siang, selamat pagi, sore, dan malam. Masih bersama Rakesa TV di program Gunem. Nah, saya hari ini ketemu sastrawan, tokoh sastrawan Jawa di Bojonegoro yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Jawa Timur, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Ini kebetulan ini di depan wisata desa Pejambon, Kecamatan Sumberjo. Monggo Mas yang gondrong dan kenalan dulu dengan pemirsa saya. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Mas Gunem? Gunem. Gunem. Perkenalkan, nama saya Gampang Prawoto. Senang menulis Jawa, terutamanya adalah geguritan. Nah, ini Mas Gampang Prawoto ya? Prawoto. Selain menulis juga seorang guru kayaknya? Guru mana? Kebetulan guru di SDN Pejambon juga. Ada omah berarti? Iya, dulunya sudah 8 tahun di Napis 6 Dukuh Tawaran. Oh, Tambarjo. Menjadi guru sudah tahun sejak kapan? Kalau gurunya mulai 2003, jadi ikut angkatan guru bantu. Guru bantu 2003. Itu langsung guru SD ya? Guru SD langsung. Pertama ngajar di mana? Pertama juga di SDN Pejambon. Terus lalu diangkat PNS ke SD Napis 6. Di Napis yang Dukuh Tawaran yang paling dalam. Paling dalam. Berarti sudah berapa tahun nih jadi guru? 2003 sampai sekarang piro? Aku matematika rontok. Aku bodoh. Ya wis akeh lah. Wis akeh lah. Itu sudah menulis waktu pertama menjadi guru. Menjadi guru sudah menulis. Sebenarnya menulis itu kelas 3. Kalau dulu kelas 3 SPG ya. Kalau sekarang kelas 3 SMA. Cuman masih belum berani mengeluarkan. Nulis saja. Jadi masih tersimpan sebenarnya tulisan-tulisan mulai tahun 90 itu sudah ada. Tapi kalau saya lihat itu kok lucu gitu. Karena nulisnya apa? Nulisnya Jawa atau sudah Indonesia dan Jawa? Jawa juga, terutama puisi dan geguritan. Ya. Pertama nulisnya belajarnya dari gurit atau dari puisi? Pertama nulis dari puisi pertama. Puisi. Iya. Lalu kok iso nulis Jawa itu piye ceritanya? Saya kan di Surabaya. Kuliah di Surabaya waktu itu. Kuliah sambil kerja. Saya melihat majalah-majalah Joyoboyo dan lain sebagainya. Saya belum kenal sastrawan-sastrawan yang ada di Bojonegoro seperti Pak J. Guru dan lain-lainnya, teman-teman di PSJB itu belum kenal. Saya belajar dari majalah-majalah bekas. Ada penyebar semangat dan Joyoboyo pada waktu itu. Ya, itu dua majalah yang legend banget sampai sekarang masih ya? Masih ada sampai ya, sekarang. Dibaca? Saya baca, beli lagi, saya baca lagi. Semesti ini kayaknya bisa ya. Saya kirim berkali-kali di majalah, tapi ya maklum, nama kalau belum dikenal itu sulit untuk masuk. Saya ya gampang ya. Akhirnya saya ikut nulis geguritan di acara Taman Budaya Surabaya. Saya akhirnya baru itu lolos. Setelah itu saya mencoba menulis cerita pendek kalau bahasa Indonesia nih. Cerita cekak. Saya ikutkan lomba di Joyoboyo. Ternyata masuk juga. Itu pertama kali masuk di media. Ya? Bahasa Jawa. Cerpene Jawa lah. Jawa. Terus setelah itu saya terus berusaha nulis, masih belum juga masuk di majalah juga masih belum. Setelah itu sudah nulis gurit? Sudah. Jadi cuma ya bisa dimaklumi lah kalau menulis, ya maaf, penulis pemula itu kita sudah merasa bisa. Tetapi kalau kita bandingkan karena dalam waktu proses dan membutuhkan waktu yang panjang, mencoba dibandingkan karyanya yang lama itu dengan karya yang sekarang. Karena itu salah satu cara ya? Ya, cara.
bagaimana kita mau merubah, bagaimana kita memperbaiki ya. Kita terus belajar dan belajar itulah. Setelah masuk di penyebar semangat apa yang Joyoboyo itu baru menjadi semangat ya. Iya, terus baru kita kirim baru bisa lancar diterima ya. Berarti sudah berapa puluh gitu naskah yang Kalau masuk di 2 majalah itu? Saya enggak pernah ngitung, cuma kalau di setiap buku itu ada. Jadi kalau setiap buku itu ada catatan pernah dimuat di majalah apa gitu, termasuk yang dari Radar itu juga saya masukkan. Ngopi dulu sambil ngopi. Gampang ini sudah lama nulis. Orang enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Sudah lama nulisnya baik Jawa maupun bahasa Indonesia ya. Iya, bahasa Indonesia itu juga. pertama kali masuk di media berbahasa Jawa. Legend Joyoboyo. Iku majalah wong tua-tua. Sanom ya. Sekarang sulit ya majalah itu. Karena gini, bukan karena apanya, karena dilihat itu konsumennya, para pembacanya itu mulai berkurang. Karena adanya, bukan karena tidak diminati, tapi karena ini adalah saking banyaknya media online itu. Itu yang menjadikan semua media cetak itu kelihatannya juga mulai kembang-kempis begitu. Jawa sudah. Kalau yang berbahasa Indonesia? Kalau berbahasa Indonesia, dari kumpulan yang saya bukan mencoba-coba, tapi yang saya jadikan buku yang sudah pernah masuk di media. Jadi sudah pernah di koran lah, masuk di media. Ininya di situ baru saya cetak menjadi yang satu buku Suluk Birahi itu. Suluk Birahi itu berbahasa Indonesia? Berbahasa Indonesia. Berarti sudah banyak terbitin buku dong? Kalau buku yang terbit secara pribadi itu baru ada 4. Semua? 2 berbahasa Indonesia, 2 berbahasa Jawa. Gurit atau cerpen atau cerpen? Yang bahasa Indonesia yang pertama itu prosa liris. Prosa liris ya. Lalu? Terus saya menerbitkan antologi berbahasa Jawa. Pusar Bumi itu baru Suluk Birahi. Loh, itu berarti yang kedua yang ini. Bahasa Jawa yang kedua. Ini yang kedua yang mendapatkan penghargaan ya. Yang kedua. Kalau ya 4 ini baru. 4. 4 bahasa Jawa, 2 bahasa Indonesia. Maksudnya yang ber-ISBN. Kalau ada cetakan 2 sebetulnya yang sebelumnya itu juga ada ya. Ada, cuma ya enggak saya masukkan di, kalau kita berbicara secara umum lah gitu. Menurut sampean itu nulis dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia itu seperti apa? Sampean itu lebih nyaman atau lebih merasa apa ya, pikiran hatinya itu keluar semua itu di bahasa apa kira-kira? Di dalam bahasa Jawa. Jawa ya? Karena bahasa Jawa itu punya ruh, punya nyawa, dan punya rasa. Itulah di dalam bahasa Jawa. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau kita tidak begitu mahir di dalam mengutak-ngatik kata, belum lagi kalau kita berkaitan dengan susunan kata, mana yang benar dan mana yang salah dan lain sebagainya. Sebenarnya bahasa Indonesia itu sangat sulit sekali. Untuk bahasa tulis sebenarnya. Kalau bahasa lisannya, bahasa ucapnya, bahasa Indonesia itu semua orang kan bisa. Tetapi di dalam bahasa tulis, bahasa Indonesia itu sulitnya luar biasa. Ada enggak kendala semisal kayak gini, sampean menulis bahasa Indonesia tetapi di pikiran dan hati sampean itu tidak bisa terungkap, semisal tidak ada kata yang pas di bahasa Indonesia? Ada enggak semisal kayak gitu? Kalau maksudnya nulisnya di dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Yang tidak ada gitu. Yang iki apa ya bahasa Indonesia nih? Oh, di dalam bahasa Jawa, terus di dalam bahasa Indonesianya gitu. Kalau kita menulis sebenarnya jangan mencari yang kita tidak tahu dan tidak kita pahami. Menulis kalau yang kita pahami, maka orang lain ataupun pembaca juga akan memahami. Jangan kita mempersulit pembaca. Jangan kita mengajari pada pembaca bahwa pembaca itu sebenarnya lebih cerdas dibandingkan penulis. Kan gitu. Cuman mau menulis dan tidak mau menulis. Itu. Semisal kayak gini, jenengan
pengen mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Itu mengungkapkan sesuatu, tetapi kadang kekayaan kata antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia ini kadang kan agak beda lah. Sebenarnya kalau lebih luas dan itu bisa nges, kalau memang istilah itu di Nges ya? Iya, nges. Kalau saya katakan nges karena ada rasa. Meskipun, Langsung masuk rasanya di hati. nges. Ya. Sebenarnya kenapa sih tidak memasukkan unsur-unsur kata yang ada di dalam bahasa Jawa? Jangan-jangan kita paksakan ini bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Indonesia itu mayoritas katanya berasal dari bahasa Jawa. Bahasa daerah. Nah, bahasa daerah. Terutama paling banyak bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oke. Dari berbagai daerah di Indonesia dimasukkan dalam kosakata bahasa Indonesia. Artinya jenengan ini sudah berkarya sudah lama lah ya, Ya. berkarya dalam sastra ya. Itu ada pengalaman enggak semisal apa selama ini dalam menulis untuk berkarya selama ini? Kendalanya terus apresiasinya seperti apa kalau di Gini, sastra ini selalu berkembang. Yang menjadikan permasalahan sebenarnya kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan era yang era sekarang, maka kita juga akan ketinggalan. Ini yang menjadi kendala. Termasuk bahasa-bahasa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang kita mungkin karena faktor katanya, karena faktor umur. Nah, Iya. kita kan mungkin agak tertinggal. Cuman kita harus berusaha lah paling tidak ya? update mendekati era-era sekarang ini. Itu artinya seorang penulis seperti sampean ini terus melakukan update informasi, terus membaca dan lain sebagainya. Seperti itukah atau bagaimana? Seperti itu kita harus lakukan. Kita istilahnya usia boleh tua. Maksud sampean wis tua tuh? Ya bahasanya seperti itu. Aku senom 50. 50. Kakak senior. Matang. Ya. Itu gimana ya? Selalu update ya informasinya. Dan cuma di dalam sastra itu kan begini. Sebenarnya kadang-kadang di dalam menulis sastra ini kita mempunyai gambaran angan-angan. Angan-angan kita ini kita mencoba angan-angan saya yang mau saya telurkan ini di dalam karya ini kira-kira bisa diterima masyarakat atau tidak. Ada dua sebenarnya. Kalau kita hanya butuh diterima, maka itu hanya diterima salah satu pihak. Kalau tidak bisa diterima, maka bisa diterima oleh kedua belah pihak. Ngono ya? Lebih untung kalau sastra kita itu sebenarnya tidak diterima. Ngono. Iya. Argumentasinya ya apa kok? Begini. Sebuah karya umpamanya kita mengangkat politik. Karya sastra kok ngangkat politik? Karya sastra kok kalau kita kembali ke belakang hanya berbicara pada kekasih, cinta kasih, kemiskinan. Karena apa kita tidak berbicara politik? Karena kita tidak berbicara ekonomi, bagaimana berbicara tentang negara, berbicara tentang seorang pemimpin. Nah, itu sebenarnya yang menjadi khasanah di dalam sebuah karya sastra. Tidak hanya mengangkat percintaan saja. Cinta. Pak Gambang, penghargaannya sampean ini kan enggak ini saja kan? Iya. Sebelumnya kan pernah cek apa gitu. Yang pusar bumi, itu mendapatkan kalau dulu istilahnya hadiah sastra. Penghargaan sastra balai bahasa. Kalau sekarang kan bukan penghargaan tapi anugerah. Yang tahun buku cetak 2013 terus mendapatkan penghargaan dari Balai Bahasa itu 2014. Yang Geguritan Pusar Bumi. Pusar Bumi ini. Terus yang kedua? Yang kedua yang ini. Yang bahasa Indonesia itu menjadi nomor urut 2. Di Pusar Balai Bumi Bahasa. Yang ini Mabur Saka Swarga. Itu kan yang saya ikutkan di HPI juga masuk nominasi. Setelah itu saya kirim bukan saya yang ngirim, mesinnya PSJB. Ternyata ini yang
yang bahasa Indonesia itu mendapatkan runner up, nomor urut 2. Jadi bersaing dengan nomor 1 itu. Jadi bersaing dengan karyane dhewe. Sing pertama Pusar Bumi, sing kedua. Yang kedua bahasa Indonesia itu yang saya ikutkan ke sana, cuma dapat runner up. Bukan bersamaan. Itu baru tahun 2017 kemarin runner up. Itu umpama di Balai Bahasa Jawa Tengah itu akan mendapatkan penghargaan juga 1, 2, 3 nominasi. Kalau yang di Jawa Timur ini yang terbaik saja satu saja. orang. Iya. Jadi satu kategori satu. Kategori satu. Bisa cerita enggak yang buku ini yang baru saja mendapatkan penghargaan, ya judulnya 2021 Antologi Geguritan Mabur Saka Swarga. Wah, iki piye ceritanya? Kalau bahasa Indonesianya Terbang dari Surga. Keren nih bahasanya. Kalau itu ceritanya bagaimana itu? Ini sebenarnya kita maksudnya saya tidak menulis secara explore, pemahamannya di sini mengandung idiom-idiom saja. Jadi justru karya ini walaupun judulnya Mabur Saka Swarga tapi bisa diterima. Saya tidak mengarah pada sebuah keyakinan yang menjadikan sebuah kontroversi. Padahal sebenarnya kalau kita buka secara terbuka ini adalah simbol sebuah kontroversi, tapi ini menjadikan simbol. Ini cukup keren nih. Covernya kayaknya informasinya siapa yang garap cover? Ini Mas Eko PY yang pelukis. Iya. Oh, ini yang dari isi itu. Dari isi Mas Eko PY. Dan buku ini tebalnya 146 dan baru saja tanggal kapan itu yang mendapat tanggal 21 bulan 10 2021 mendapatkan penghargaan dari Balai Bahasa istilahnya Timur. Anugerah Sotatsuma. Ini satu-satunya sastrawan dari Bojonegoro yang mendapatkan yang kalau dari Bojonegoro sebenarnya sudah semua hampir mendapatkan. Yang khusus sastrawan Jawa ya? Ini Pak Uri juga pernah, Mas Nono Warnono juga sudah pernah. Saya yang 2 kali. 2 kali? Iya. Yang sampai 2 kali ya Om? Karena produktif atau enggak? Kenalan karo. Ini sebenarnya tema. Iya. Kalau yang lain mungkin kurang berani mengangkat tema. Seperti yang saya katakan tadi, ada politik, ada kesukuan. Jadi di dalam ini kalau kita berbicara ada Sunda, perawan Sundo. Nah, bagaimana kita jatuh cinta dengan perawan Sunda? Ada Chinese. Itu bagaimana saya jatuh cinta dengan bukan saya ya umpamanya. Ya di dalam Konjone. Jatuh cinta dengan gadis Tionghoa. Perawan orientalis. Bagaimana kita jatuh cinta dengan yang lain. Belum lagi persoalan-persoalan polemik yang terjadi di sebuah masyarakat atau boleh bilang negara lah. Itu harus kita menjadi sebuah catatan. Karena dari karya sastra itulah sebenarnya yang otentik bisa dilihat bagaimana perkembangan sebuah bangsa dan peradabannya di situ. Mabur Saka Swarga. Nah, ini temanya beragam. Kekuatan tema yang itu sebenarnya jurinya dari mana saja itu? Jurinya sebenarnya ini ada dari Malang, ada Profesor ya. Profesor Saryono, Joko Saryono, terus dari UNER Profesor Manu Aba, terus dari UNER ada 2, yang satunya Pak siapa, terus ada yang dari Balai Bahasa ada 1 yang memang alumni sastra. Iya, jurinya sudah sudah kapabel ya, di atas kompeten lah. Profesor, guys. Itu seluruh Jawa Timur ya? Seluruh Jawa Timur. Ini kalau penjelasannya di sini ini ada 13 karya sastra termasuk novel, kumpulan novel, kumpulan cerita cekak. Itu yang dari Jawa ini ada 13 karya yang masuk nominasi. Buku ya? Buku. Termasuk novel, banyak yang novel. Terus dari Madura itu kalau tidak salah 3. Jadi karya sastra daerah, terus Osing 1. Osing 1. Itu Banyuwangi. Itu jadi ya kebetulan ini
yang mendapatkan kan, kebetulan. Keren. Bersaing dengan beberapa karya dan ini juaranya. Jawa, Madura, Osing, nah terutama yang paling banyak ini yang dari Jawa, termasuk novel dan cerita seka. Oh nganu, banyak tidak hanya gurit saja ya? Enggak ada gurit saja. Tapi ditarungkan. Ditarungkan itu? ya. Oh begitu, bukan kategori gurit. Enggak. Dari semua karya. Karya daerah, sastra daerah. Jadi kalau di Jawa Timur kan ada Madura, ada Jawa, ada Osing. Osing. Kalau yang bahasa Indonesia juga ada? Bahasa Indonesia ada. Oh gitu. Jadi bahasa Indonesia dikirimkan ke sana, terus bahasa Jawa, terus ada kategori juga guru tapi ini dilihat dari prestasi dan pengabdiannya. Anugerah Sotasoma. Boleh enggak cerita soal proses kreatif dari antologi Gegurit Mabur Saka Swarga? Itu prosesnya gimana? Itu lama atau cepet apa ya? Kalau ini 2000 kan gini, karya sastra yang pertama itu langsung saya ambil kira-kira mencukupi itu dari karya awal menulis sampai 2013. Sedangkan ini ada yang 2013 yang tercecer, 2013 sampai dengan 2017. Ya, 17, 16 urut jadinya. Jadi 15, proses 14. Makanya bisa saya katakan jejak sebuah proses pada sebuah negara atau minimal Bojonegoro lah. Ini ada. Kalau di sini umpamanya contoh gini, di Bojonegoro ada Bengawan festival Bengawan. Masuk di situ walaupun bagaimana bentuknya kan masuk menjadi sebuah sejarah. 2013, 14, 15, 16, 17. Berarti 5 tahun ya? Iya. Ini karya Gegurit selama 5 tahun dibukukan dengan temanya Mabur Saka Swarga. Khusus untuk guritnya Mabur Saka Swarga itu proses kreatifnya ya apa Bu? Kok tiba-tiba ada kata-kata yang menurut saya sangat menarik, Mabur Saka Swarga. Kalau orang belum baca mesti pikirannya macam-macam. Kok iso mabur itu? Ini sebenarnya yang terkait dengan surga itu kan ada 3. Ya, kalau terkaitan itu? Terkaitan ketiga-tiganya keterkaitan. Bahwa yang pertama adalah surga ini sekarang diburu orang. Ya. Yang kedua, sebenarnya saya mengambil yang tadi dibaca apa judulnya tadi? Si yang kedua tadi. Itu menggambarkan bahwa di surga ya kita belum ada cerita di surga kecuali ada Cuwilan surga. Cuwilan swarga, iya toh. Cuwilan swarga apa sih cuwilan swarga? Saya sebenarnya menggambarkan Adam dan Hawa. Cuma saya tidak bisa menulis secara terbuka akan menjadi sebuah masalah. Maka idiom-idiom lah yang masuk di dalam situ. Kenapa kenapa Adam dan Hawa itu bisa keluar dari surga? Bukankah itu tidak dikeluarkan toh sebenarnya? Karena mereka akan keluar dengan sendiri karena ya tafsir lah lagi. Kenapa? Karena makan buah kulti, padahal tidak memakan buah kulti karena melakukan sebuah hubungan yang menjadi tantangan di dalam surga itu. Yang berikutnya bahwa yang Mabur Saka Swarga setelah kita terbang sebenarnya kita itu siapa di dalam hidup itu? Kita itu siapa? Siapa, Mas? Kita sebenarnya sudah sampah dari surga. Sebenarnya kita penduduk surga. Sebenarnya awalnya kan penduduk surga. Yang sudah dikeluarkan dari surga. Ya kita sendiri yang terbang ke bumi ini. Makanya ada yang tetap menginjak bumi. Kalau kita orang sekarang ada yang nuwun sewu maaf, ada sok bahwa mereka seperti paham dan tahu surga. Kayak kaplingane dhewe. Kayak kaplingane dhewe. Lah itulah sebenarnya. Lah kalau kita harus jujur wae bahwa Ibu Adam Bapak Adam dan Ibu Hawa itu sebenarnya kan sudah terbang dari surga menuju ke bumi. Sebagai khalifah lah. Itulah sebenarnya. Lah mbok yo yang di dunia ini mbok yo rada sadar. Nek awak dhewe iki turunane wong buahan dari surga. Buahane saka surga. Ya, aku sampean kowe. Pak Gambang. Nah, ini kan judulnya keren menurut saya. Kita coba dengarkan bagaimana Pak Gambang membaca Gegurit yang
Mabur Saka saka swarga. swarga. Monggo Pak Gampang. Berdiri bisa nih? Gak iso to kamerane. Oh, Kang. duduk ya. Duduk ae. Mabur saka swarga. Sawangen saka ngendi wae langit iku panggah adoh. Ing dhuwur panggonane kaya pangangen kang kalunta-lunta ubenging Bagaskara. Apa ya dina-dinamu isih gondelan oncor nalikane srengenge tanpa tilas mandeng ayang-ayange. Aja indo sumurup jroning banyu luh amping-amping wit imbo. Aku lan kowe ming salembar godhong garing sisaning uler. Uler kang mabur saka swarga loka ngambah bumi kanyatan nandur hawa ngrabuk angkara ngunu luhuring budi. Ledung ijone ngayang-ayang tan ngranti mangsa ngunduh woing pakarti tumiba mesti. Nah, itulah. Oke, saya ingat aku lan kowe sisane godhong garing sing Sisane uler. sisane uler. Menarik iki sisane uler. Sulare godhong garing sisane Sisane uler. uler. Ini menarik. Terima kasih Pak Gampang. Oke. Telah hadir di program Gunem di Rakesa TV. Semoga menginspirasi teman-teman untuk menulis Jawa atau menulis apapun. Pesannya untuk kaula muda yang barangkali Kaula muda yang minat menulis. ya menulis. Nah, begini, menulis sebenarnya tidak sulit. Menulis itu semua orang bisa menulis, tapi harus ada proses belajar, dan belajar. Semoga berkarya dan bisa diterima oleh pembaca. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.